morning, everybody. How are you this morning? I hope you are all fine now. You are all still in the good condition, although you study at home, although we cannot meet in the classroom. Well, for this morning, I want to give you the material, the principal material in English. It's about personal pronoun. Oke, anak semua. Jadi setelah kita mempelajari salam greeting dalam bahasa Inggris seperti minggu lalu, hari ini kita akan mempelajari materi esensial yang paling mendasar dalam bahasa Inggris adalah bagaimana kita mengetahui personal pronoun dalam bahasa Inggris. Apa itu personal pronoun? Personal pronoun adalah merupakan kata ganti diri. Ya. Contohnya, ini contohnya ya. Contohnya, saya membeli buku ke pasar kemarin. Nah, itu contoh sederhana. Apa kata ganti diri yang ada di sana? Ya, contohnya di sana saya. Saya itu adalah menggantikan orang yang berbicara, betul Pak tadi. Ya. Buku belum digantikan bendanya, belum ada penggantinya. Jadi masih nama bendanya kita sebut aja. Nah, oke. Sekarang apa saja kata ganti yang ada dalam bahasa Inggris? Oke. Kata ganti dalam bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia. Apa saja? Pertama, saya. Ya. Kedua, kamu. Ya. Ketiga, dia. Nah, dia di sini dalam bahasa Inggris berbeda sedikit dengan bahasa Indonesia. Dia dalam bahasa Inggris ini ada 3. Ya, dia yang menunjukkan menggantikan seorang laki-laki, dia yang menggantikan wanita, dan dia yang menggantikan selain manusia. Nah, kata dia kita pakai, ingat, jumlah dalam bahasa Inggris itu mempengaruhi panggilan atau kata gantinya. Jadi dia itu untuk menunjukkan jumlahnya yang 1 atau seorang, ya. Kemudian setelah dia, kemudian ada kita atau kami dan mereka. Kita atau kami dan mereka. Oke, nah itu kata ganti dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat dalam bahasa Inggris. Pemakaian kata ganti dalam kalimat dalam bahasa Inggris itu berbeda. Apanya yang berbeda? Yang menyebabkan perbedaannya adalah fungsinya di dalam kalimat. Sebagai apa? Nah, di dalam pemakaiannya kata ganti atau personal pronoun itu mungkin dia berfungsi sebagai subjek. Apa itu subjek? Itu adalah pelaku dalam kalimat. Yang kedua adalah sebagai objek. Objek berarti yang dituju. Kemudian yang ketiga menyatakan milik. Nah, ya, menyatakan milik. Buku saya. Jadi saya di sana menunjukkan milik, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat tadi ya. Yang keempat ini menunjukkan diri sendiri. Ya, diri sendiri, refleksif. Ya, saya mengerjakan tugas ini sendiri, oleh saya sendiri, ya. Kemudian ada satu lagi. Kalau tadi ada menyatakan milik yang harus diikuti oleh nama benda yang dimiliki, ada satu lagi yang menyatakan milik tetapi tidak diikuti oleh benda. Nah, ya. Tapi tidak diikuti oleh benda. Oke. Sekarang saya contohkan fungsi masing-masingnya dalam pemakaian kata saya. Contohnya, saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar. Saya di sana adalah sebagai subjek.
karena dia menunjukkan pelaku. Contohnya yang kedua lagi, ibu menyuruh saya. Ibu menyuruh saya. Saya di situ adalah sebagai objek. Jadi yang dikenai pekerjaan. Yang ketiga, contohnya, buku saya ada di atas meja. Kata saya di sana menyatakan milik. Menyatakan milik, apa yang dimilikinya? Buku. Nah, selanjutnya, ada milik yang tidak menyatakan diikuti oleh benda. Apa contohnya? Contohnya seperti ini. Buku Andi di dalam tas, punya saya di dalam tas meja. Sudah saya ulang lagi. Buku Andi di dalam tas, punya saya di atas meja. Kata punya saya itu tidak perlu diikuti oleh nama bendanya karena sudah didahului oleh kalimat pendahulu tadi Andi. Berarti punya saya di sana adalah menyatakan milik, tetapi tidak perlu kita sebutkan pemiliknya, nama benda yang dimilikinya. Oke, kemudian seterusnya adalah menyatakan refleksif diri sendiri, ya. Diri sendiri, contohnya saya membeli buku itu di pasar sendiri, oleh saya sendiri, bukan dengan orang lain, tapi oleh saya sendiri. Nah, ini menyatakan diri sendiri. Nah, jadi itu contoh perbedaannya dalam bahasa kita. Sekarang kita lihat dalam bahasa Inggris masing-masing perubahannya, ya. Saya sebagai subjek itu adalah I. Sebagai objek, dia akan berubah menjadi me. Kemudian sebagai menyatakan milik, dia akan berubah menjadi mine. Kemudian menyatakan milik yang tidak diikuti oleh benda, dia menjadi mine. Tulisannya mine dibaca mine. Dan menyatakan diri sendiri menjadi myself. Kamu, dia berubah menjadi you sebagai subjek, objeknya juga you, objeknya menyatakan miliknya berubah menjadi your. Kemudian tanpa diikuti oleh benda menjadi yours. Kemudian untuk menyatakan diri sendiri menjadi yourself. Kemudian dia untuk seorang laki-laki dalam bahasa Inggris itu disebut dengan he sebagai subjek, sebagai objek dia berubah menjadi him. Kemudian untuk menyatakan milik dia berubah menjadi his. Milik tanpa diikuti benda juga masih his. Kemudian menyatakan diri sendiri dia akan berubah menjadi himself. She untuk mengartikan yang perempuan, satu orang perempuan. Sebagai subjek dia she, sebagai objek dia her, menyatakan milik juga her. Kemudian menyatakan milik tanpa benda dia menjadi hers, ditambah s. Kemudian menyatakan diri sendiri itu herself. Kemudian it ini untuk mengartikan selain manusia, tapi jumlahnya satu, mungkin benda bisa binatang. It sebagai subjek menyatakan objek juga it, menyatakan milik its, menyatakan milik tanpa benda juga it sama, kemudian diri sendiri juga itself. Kemudian kami atau kita, misalnya w dibaca we. Sebagai objek dia berubah menjadi us. Menyatakan milik dia berubah menjadi our. Menyatakan milik yang tidak diikuti benda disebut dengan ours. Dan untuk menyatakan diri sendiri itu adalah ourself. Kemudian mereka itu they. Sebagai objek them. Kemudian menyatakan milik their, milik tanpa benda theirs, dan menyatakan diri sendiri itu adalah themselves. Nah,
demikian anak-anak perubahan personal pronoun dalam bahasa Inggris, kata ganti diri. Yang digantikan diri itu adalah orang, benda atau apa saja. Tidak menyebutkan bendanya, tapi kita ganti dengan saya, dia, kamu, mereka, dan lain sebagainya. Tetapi pemakainya tergantung dalam kalimat seperti yang ada dalam tabel tadi. Oke, anak-anak, that's all untuk keterangan pemakaian hari ini, pemakaian personal pronoun. Tugas selanjutnya silakan kita lihat pada Google Classroom. Thank you, see you.